biasa. Bagus. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap, Bu. Kalau begitu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya salah satu anak ibu maju ke depan pimpin doa. Baiklah teman-teman, setelah mengenai pelajaran kita, mari kita berdoa mengucapkan pesan kita adalah pesan. Ya, baiklah sebelum kita belajar, ibu ambil absen dulu ya. Julpan, Hadir, Bu. Gabe, Hadir, Bu. Amsal, Hadir, Bu. Lisna, Hadir, Bu. Fani, Iya. Hadir, Bu. Nomli, Hadir, Bu. Linarti, Hadir, Bu. Friska. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita yang sekarang ini, ibu mau tanya anak-anak ibu. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Apa-apa saja yang anak-anak ibu tahu, apa-apa saja itu faktor penyebab perubahan sosial budaya? Ada anak-anak ibu yang tahu? Saya, Bu, izin menjawab. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bagus. Ada lagi yang lain? Mana tahu ada pendapat yang lain? Tidak. Baiklah. Apa saja yang termasuk? Apa saja pengertian? Siapa yang tahu pengertian faktor internal dan eksternal? Ada anak ibu yang tahu? Saya, Bu. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Bagus. Ada yang lain? Tidak. Baiklah. Apa-apa saja yang termasuk faktor eksternal? Ada anak ibu yang tahu? Saya, Bu, izin menjawab. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan yang kedua, peperangan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Bagus. Ada yang lain? Tidak. Masih ada? Yakin? Tidak. Tidak. Kalau begitu, apa saja faktor internal? Saya, Bu, izin menjawab. Nama saya Friska. Faktor internal ada 4 macam, yaitu yang pertama, adanya penemuan baru atau inovasi. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga, pemberontakan atau revolusi. Dan yang keempat, terjadinya konflik. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Bagus, Friska. Ada lagi? Ada yang lain? Tidak. Kalau itu masih ada pertanyaan atau ada jawaban atau tambahan? Masih ada? Kalau tidak ada tambahan atau jawaban, baiklah, kita akan lanjutkan materi kita sekarang ini, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Amsal. Pertanyaan saya adalah, apa dimaksud dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya? Bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa anak-anak ibu menjawab apa yang dimaksud dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya? Ada? Saya, Bu, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Nofli. Yang dimaksud faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial budaya. Bagus. Ada yang lain? Tidak. Terima kasih atas jawabannya ya. Apa saja kalau begitu, apa saja yang kamu lihat di lingkunganmu, apa saja yang termasuk faktor-faktor penghambat sosial budaya di lingkunganmu? Ada yang nampak? Coba kamu sebutkan. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dorcas Epipani. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu teknologi istiadat. Sekian jawaban saya. Terima
Terima kasih. Bagus ya Bipani. Ada yang lain? Ada yang lain faktor penghambat? Ya Bu, izin menjawab Bu. Perkenalkan nama saya Amsal. Faktor penghambat perubahan sosial adalah masyarakat yang terasing. Bagus. Ada yang lain? Saya Bu, izin menjawab. Perkenalkan nama saya Zulfan. Faktor penghambat yaitu terbelakangnya pendidikan. Demikian, terima kasih. Bagus. Ada yang lain? Tidak Bu. Kalau begitu penasaran nggak? Penasaran Bu. Kalau penasaran, baiklah kita saksikan dulu, lihat video berikut ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menunjukkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat terlebih dahulu suku Polahi. Ini adalah suku Polahi. Suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang pada masa penjajahan Belanda dahulu melarikan diri ke dalam hutan karena tidak ingin dijajah atau ditindas. Nah, hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Nah, sikap anti penjajah tersebut masih terbawa secara turun-temurun sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah. Nah, sikap masyarakat seperti ini merupakan salah satu faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Selain faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya. Nah, faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial budaya dikenal juga dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor yang menghambat perubahan sosial budaya? Nah, yang pertama ada kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, ada sikap masyarakat tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang kelima, adanya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit berkembang dan sulit memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya sulit terjadi. Nah, keadaan masyarakat yang terasing ini belum tentu kehendak mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah tersebut yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Nah, tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Karena kehidupan masyarakat terasing atau masyarakat yang terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Nah, yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Karena ilmu pengetahuan merupakan jendela dari perubahan sosial budaya. Nah, ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial budayanya akan berjalan dengan lambat. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Nah, ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan yang kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Apakah di Indonesia terdapat daerah yang sulit untuk mendapatkan pendidikan? Banyak di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, itu pasti ada daerah yang terpencil, terdapat kurangnya pendidikan. Nah, yang ketiga, adanya sikap masyarakat yang tradisional. Mereka tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam.
Nah, pernah nggak sih kalian mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat Baduy Dalam? Atau sudah ada yang pernah ke Baduy? Nah, suku Baduy ini merupakan salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang mereka. Nah, mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern, terutama suku Baduy Dalam. Nah, anak-anak di sana tidak merasakan sekolah secara formal, mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam mereka. Nah, pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan dari nenek moyang mereka. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada yang namanya teknologi, kendaraan, listrik, alat-alat elektronik. Nah, ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa, seperti bahan-bahan kimia, sampo, sabun, handphone, tidak diperkenankan untuk digunakan. Nah, bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy ini tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka dibuat tanpa paku dan semen, dan bangunan rumah mereka juga menggunakan kayu, bambu, injuk, dan daun pohon aren. Nah, suku Baduy ini mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak itu tidak dapat diubah. Nah, kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Namun, ini adalah pilihan hidup mereka bagi masyarakat tersebut, sehingga kita tidak boleh mempersalahkannya. Nah, setelah kalian mendengar tentang suku Baduy, nah, siapa sih masyarakat tradisional itu? Nah, masyarakat tradisional itu merupakan suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka atau generasi pendahulunya. Nah, yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, prasangka seperti ini dapat menimbulkan rasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Nah, perasaan dan prasangka tersebut menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal, sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat itu hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Nah, hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Nah, yang kelima adanya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Nah, adat itu merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, adat ini biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat tersebut. Nah, adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat tersebut kan. Nah, adat atau cara yang sulit untuk tergantikan misalnya mengenai bidang kepercayaan, keagamaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian mereka, cara pembuatan rumah mereka dalam upacara adat dan sebagainya. Nah, itu sulit untuk tergantikan. Baiklah, setelah kamu amati video berikut yang tadi, sekarang ini silakan anak-anak ibu bentuk kelompok, kita buat diskusi, kalian berdiskusi. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3. Kalian diskusikan mengenai faktor penghambat yang kamu amati tadi ya, di video tadi. Kamu amati yang di video tadi, kamu tulis, kamu diskusikan, kamu buat diskusimu, tulis di kertas jawabanmu atau kertas lembar, dan kamu setelah selesai kamu diskusikan, kamu kembali ke kelasmu, ibu kasih waktu 5 menit, kamu mengerjakannya. Yang punya HP, silakan kamu buka HP. Yang mau ke perpustakaan, silakan kamu ke perpustakaan. Kalau sudah selesai, habis 5 menit, kembali pada tempatnya masing-masing. Sudah paham? Paham, Bu. Julfan, nanti kalian cari jawabannya.
Baik, nanti akan ku cari dan kamu yang akan catat. Kami mencari pertanyaan yang pertama ya. Dominika, sudah ketemu pertanyaanmu? Ya, sudah. Baiklah, setelah habis 5 menit kalian diskusi, baiklah hari ini kita saksikan yang presentasi kelompok 1. Silakan presentasi, maju ke depan. Baiklah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau membacakan mengenai faktor penghambat sosial budaya. Sebelumnya, alangkah baiknya saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dulpan, silakan yang moderator. Saya Raffi, sebagai sekretaris. Saya Gambes, saya Gonzalo. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh sekretaris kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Faktor yang menghambat sosial budaya antara lain, yang pertama kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit berkembang dan memperkaya budaya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat terlambat, maka perubahan sosial pun akan berjalan dengan lambat pula, sehingga sulit terjadi perubahan sosial budaya. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Seperti contoh suku Baduy yang ada di Banten, mereka tidak mau menerima perubahan dari luar karena hanya dianggap akan merusak alam. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Prasangka atau prasangka menimbulkan sikap acuh, sikap tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru, sehingga sulit terjadi perubahan sosial budaya. Jadi, alangkah baiknya jika ada hal-hal baru, terlebih dahulu kita harus berpikiran positif. Yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat, sehingga ketika ada hal baru belum tentu akan diterima, sehingga terlambat terjadinya sosial budaya. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau bertanya, kami persilakan. Kami buka satu kelompok, satu pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya kelompok 1. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya? Baik, satu lagi dari kelompok 3. Adakah pertanyaan yang mau diberikan? Izin bertanya kelompok 1. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Dominika. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apa saja bentuk-bentuk penghambat perubahan sosial budaya? Baiklah, kami dari kelompok 1 mohon izin untuk memberikan waktu kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 yang dibacakan oleh anggota kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 1? Ya, sudah puas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya adalah A. Dilihat dari waktunya. 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi. Contohnya, dalam perubahan mata pencarian, masyarakat dari berburu, merambu, bercocok tanam, atau berternak membutuhkan waktu yang sangat lama. 2. Perubahan sosial cepat atau revolusi.
Contohnya model potongan rambut. B. Pengaruhnya. 1. Pengaruhnya yang besar, contohnya industrialisasi. C. Perencanaannya. 1. Perubahan yang memang diinginkan atau direncanakan, contohnya pembangunan jalan. 2. Perubahan yang direncanakan, contohnya bencana alam. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 1? Ya, sudah puas. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi teman-temanmu. Presentasinya begitu. Dari awal presentasi sampai akhir ini, siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Amsal. Saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Perubahan sosial budaya merupakan suatu proses yang tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat, maka semakin cepat perubahan sosial budaya itu terjadi. Semakin tertutup suatu masyarakat, maka semakin lambat perubahan sosial budaya itu terjadi. Terima kasih. Baik, bagus. Ada yang lain? Tidak, Bu. Kalau begitu, Ibu simpulkan lagi, Ibu ulang lagi. Perubahan sosial dalam masyarakat itu tidak bisa dihindarkan. Semakin cepat perubahan, semakin terbukanya suatu masyarakat itu, maka perubahan itu semakin cepat terjadi. Namun semakin tertutupnya suatu masyarakat, maka perubahan budaya itu semakin lambat terjadi. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Kalau begitu kita kasih A+ untuk kelompok 1. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, Ibu mau memberikan tugasmu. Minggu depan kamu akan kumpulkan. Coba kamu amati di lingkungan sekitarmu. Faktor-faktor apa saja yang masih ada di lingkungan sekitarmu yang kita pelajari hari ini, faktor penghambat apa saja. Kamu tulis sebanyak 5, kamu kumpulkan ketika kita masuk minggu depan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau begitu, minggu depan nanti kita masuk lagi materi mengenai periodisasi masa praaksana. Sudah paham? Sudah, Bu. Sebelum kita tutup materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Salah satu anak ibu silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri materi kita, marilah kita berdoa dengan keagamaan kita masing-masing. Doa mulai. Besar. Pagi, Bu.